إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر dan Asma سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جنة والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua sesuatu yang terjadi dalam fitrah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila shimaliha wa awwaliha khususan ila sultan wa sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa sayyidil Wasim siratal muqaddadi وإلى حضرة الشيخ حسين الشافعي وإلى حضرة الشيخ البستاني خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد رباني وإلى حضرة المدير بين مكان من مشارق الأرض المغربية وإلى حضرة جملة الصدر النسي وإلى حضرة الشيخ ناصر وقال ابن حضرة والبكالني خصوصا إلى حضرة ربي شمالي على الجباناني وشيخ محمد الجباني صبر وماليسي الفرقاني الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم حضرة روحانية الجامع من حضرة المجلس الذي سلمت من الله وجعل من الفائزين وجعل من الخير والبار والصحة والمنشار والفتن والمنكر وجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Rabbana do pangeran kita. Innaka satune sapa panjenengan. Nyatane satune sapa panjenengan. Man iku tudkhili kang lebuaken sapa panjenengan. Cakep. Kerong jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana do ya Allah do pangeran kula, pangeran kita, innaka sampuna sampeyan kadinto man orang tu tulis yang lebuaki sampeyan anarada neraka pakot arzai kau moko mungkin sampeyan kuda eman. Wa lidh-dhalimin min ansar ban sawabung lidh-dhalimin ikan di orang kepada dhalim wana min ansar orang sanolongin. Rabbana do pangeran kita inna sampuna kita samina ngedin kita munadian da orang setokatuan munadi lil iman sabada tokatuan lil iman da iman an aminu ayu iman hedekati birabbikum kalaban pangeran hedekati fa amanna maka pas iman kita. Rabbana do pangeran kita faghfir lana makanya porak panjenengan lana kita dunubana nyatana dosa-dosa kita wa kafir anna dan apa yang kafar panjenengan anna dari kita sayyi'atina ada kecobaan-kecobaan kita wa tawaffana ban nyeka kina panjenengan nada kita malabror serta orang sepada bagus. Rabbana do pangeran kita wa atina ban maring panjenengan nada kita mada bareng wa tanah seajan janji panjenengan nada kita ala rusulika alaibat kotosan panjenengan wala tuhsina benjak maenah panjenengan nada ing kita yaumul kiamat nanti kiamat tindak sampun panjenengan la tuhriful mi'ad
mi'ad lo bekal melajari panjenengan al-mi'ad ada janji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam ayat kadinto sebagai lanjutan dari ayat seakan Allah Subhanahu wa taala kadinto minangka nyontoakin dak manusia bahwasanya untuk ngaonengen dak bukti-bukti kebesaran nepon Gusti Allah manusia nekang kotone ngaleda kesetina manut kesetina langit beneng serta gelir gumantina tegentena malam dan siang orang mau bisa nengalen bengawanengen da proses terjadinya langit dan bumi serta siang dan malam maka yaktena orang kadintok bakal engah ya Gusti Allah Ta'ala kiaman wa kemudan baik ebeto nakut pada bebeto toju wa ala junubihim ben ebeto asaben wa yatafakkarun ben pada peker-meker fi khalqis samawati wal ard dalam ketinggalan langit ben bumi. Orang sekak dinto astena selalu doa ada Allah Ta'ala kalaban doa neka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Neka menangkan situng tanda-tanda ketika orang kadinto mengetahui kepada kebenaran yang maha agung tentang penciptaan langit dan bumi maka seketika orang kadinto akan beriman kepada Allah dan akan memuji kepada kekuasaan Allah dan pastinya akan taat kepada Allah. Jadi orang semakin sekibannya ala betusa, orang semakin sekibannya maksiat, neka berarti orang neka kilo ingin pencerahan dari Allah. Kilo buka atenan, kilo buka pikiran, sehingga kilo bisa mengambil ibarat dari ketetin langit itu. Maka orang nega koturing sering ngacelin ke langit, male sadar dan nega orang-orang kota seaudit dan perkotaan yang dipenuhi dengan gedung-gedung bertingkat terkadang sulit untuk melihat luasnya langit dan bumi. Orang-orang kota kalau ingin melihat luasnya langit dan bumi mereka harus pergi ke pedesaan, pergi ke Gunung Bromo, pergi ke Batu Malang, pergi ke Dieng, pergi itu taruh dengan luas langit itu. Mengorenti sesampian, kita coba tentang tengah sahaja dengan kita. Mungkin aku kan, bela tentang tengah sahaja. Timen belok yang pernah ngalamin deh. Mengah dan tempen aku tentang langit sering kelangit itu. Kadang malam mereka kadang masang sosok kayak masang sering orang tentang. Ajarin bintang boleh barang kurang ngebekum luas songku merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan Allah. Nah, kenapa tuh sampai jajal yang ke atas malam jauh sampai kentang selintang kata orang. Jadi bekalan rasa kecil yang manusia. Padahal Allah Taala yang menunjukkan langit di bumi dan menunjukkan ketertiban langit di bumi. Ada dua macam teori yang beredar tentang terjadinya langit dan bumi. Teori pertama itu adalah benturan antar bintang. Teori kedua adalah ledakan besar atau Big Bang. Mereka ada dua teori. Ini masih benar. Allah Ta'ala. Yang teori konteks lambungnya teori ini kata igari ini. Kintan. Teori ini kan sesuatu yang dipadatkan dari penelitian yang kemudian bisa berlaku universal umum.
Tapi mega teori semuanya masih menggunakan pembuktian zahir. Mungkin kita orang Islam oleh wahyu dari Allah sebagai langit di bumi. Lo butuh teori. Teori ini kan orang yang bingung. Sebutan penunjuk jalan, mikir, ningku tanda-tanda. Masalah oh itu tanda-tandanya begini. Itu butuh. Pada sampean nganggo Google Map. Neka mengoreng selalu oning jalan, mengoreng jalan bilang Google Map. Jadi gue ntar ke pondok pesantren Darul masa ke muka Google Map pondok pesantren Darul Hikmah. Kan oning jalan nanti dan asal nana itu mau sangka tuh, mau sangka kasa. Mungkin dah pakainya pelekut jalur seni aneh kata. Yang jauh gocengnya kan dia terus ke bawah terus. Apa jangan? Ya karena apa gocengnya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun agaknya goceng. Jadi berarti goceng orang yang tak. Tapi orang yang jalan, gupar Google Map tidak benar. Mong loning jalan toro pangawan tengah jalannya pada orang yang teori orang mampu teori teori Darwin manusia itu dari kera karena Darwin menemukan fosil manusia area rangkai teori gambua bentuk seperti ini lalu akhirnya jadi manusia berarti manusia itu terikat itu Darwin terbuka nih sejarah SMP, ya. Sejarah SMP tak mengajarkan manusia berubah. Yaitu kamu itu didoktrin untuk percaya bahwasanya manusia itu berasal dari kekah. Saya dulu waktu SMP ada debat di ibu yang ngajar, Bu, manusia itu dari Nabi Adam, Bu, bukan dari kera. Ini buku kok mengatakan dari kera ini gimana ini? Merusak akidah. Ibu nggak bisa jawab. Ya seperti itu yang diajarkan. Dan ibu, sampai saya bilang sama ibu, Bu, kalau manusia betul-betul dari kera, Bu, berarti kalau kita pergi ke kebun binatang, kita itu melihat kakek nenek kita di sana. Ibu nambah bingung, kalau tentang pikiran kan iya. Jadi pikiran saya itu mengatakan kalau memang manusia dari kera, kenapa tidak semua kera berubah jadi manusia? Sampai sekarang itu nggak bisa dijawab. Meki baru kita mengakar manusia jadi kera. Kenapa tidak berevolusi semua? Nah, itu ketika kita baca Al-Quran sudah nggak usah itu dibuat pikiran. Dibuat pengetahuan wawasan kalau ujian dijawab begitu sih tidak masalah. Tapi karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran manusia pertama itu Nabi Allah Adam, ya sudah. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Karena Allah yang menciptakan. Terus cerita fosil-fosil itu kok bisa ada? Ya bisa jadi itu makhluk sebelum manusia. Di bumi itu sebelum manusia, lalu karena mereka berbuat jahat, karena mereka berbuat jelek, Allah ganti dengan manusia. Itu yang tidak terdokumentasikan gitu. Lalu ada lagi itu yang mengatakan bahwasanya manusia itu dibuat oleh alien. Apa nama alien? Nama yang manusia? UFO dia kemudian disebut flying object. Apa? Benda terbang yang tidak teridentifikasi aja kocak dan pokoknya barang yang tidak teridentifikasi, flying object, UFO, alien, UFO. Nah, menjaga jadi nyaman aja saya filmnya dilarang beredar itu. Yang katanya manusia bumi ini adalah kebun binatang. Ada orang dari planet
dari luar melihat bumi ada kera di situ, lalu kera itu dimodifikasi, diajari akhirnya jadi manusia. Bocah manja, ya kan? Kan ada di situ. Itu saja no masuk akal menurut. Saja no masuk akal. Mana buktinya? Gitu. Oh, ada peradaban masa lalu loh. Peradaban masa lalu itu bukan dari luar itu. Gitu. Walaupun gambarnya seperti ya, mungkin dulu zaman sebelum manusia itu makhluk yang mendiami bumi itu juga hebat, pintar, bisa membuat teknologi canggih apa, tapi dengan Allah Ta'ala mereka itu dikiamatkan. Itu dikiamatkan, dihancurkan, diriset. Kayak kamu punya HP, kemudian sudah terlalu banyak isinya, ribet begini, ada Mobile Legend, ada apa, lalu dengan kamu diriset, kosong. Bisa atau bisa? Bisa, makanya kepada siapa kita harus percaya? Ya kepada Allah lah. Masa percaya ke UFO? Masa percaya ke teori Nibiru, bintang Nibiru? Atau yang terbaru sekarang A2 Atlas, apa A3 Atlas, apa? Itu, wah teori itu mau kosong semua. Saya nggak pernah percaya itu ada makhluk luar angkasa, alien. Paling saya kok jalannya malaikat Jibril, malaikat Mahmud yang selalu berjalan-jalan di antara kita. Kan ada malaikat pemberi rezeki, kalau malaikat Jibril sudah enggak. Kalau malaikat yang menyebarkan rezeki, malaikat Israfil enggak, karena aku trompet. Malaikat maut yang sering jalan-jalan di sekeliling kita, kan ngecek kurang berapa nafas orang ini mati. Makanya kalau nggak ingin cepat mati, nafasnya pelan-pelan, pelan-pelan mengajar, tahan, baru keluar boleh. Aja malah habis mati. Loh, bisa, karena di hadis disebutkan nyawa manusia itu bukan tahun, tapi banyaknya nafas yang isyarat. Loh, hubungan itu ada di hadis Bukhari kalau tidak salah. Saya itu hitungannya nafas, bukan tahun. Tahun nggak sama, karena 1 tahun di bumi, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Jadi kalau ingat itu, manusia itu hidupnya nggak sampai 1 hari, hanya 2 jam. Hanya 2 jam menurut hitungannya Allah. English jam. Manusia Jawa menurut hitungan pengiran. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kayak lalat. Lalat itu hidupnya hanya 1 hari. Gitu. Lalat yang kau temukan sekarang itu beda dengan lalat kemarin. Lalat kemarin sudah mati. Telur mengangkat kanan saya dihinggapi, jadi sana terbang waktu mati. Keluar dari itu lalat ada mengatakan umurnya 1,5 hari. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia hanya 2 jam menurut hitungan Allah. Makanya ada mengatakan hidup itu seperti menyeberang jalan. Selesai itu ujiannya 2 jam ya. Tapi kamu merasa seumur hidup. Gitu. Makanya saudara sekalian, sudahlah, jangan terlalu bergantung kepada kenikmatan di dunia. Ini orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang terciptanya langit dan bumi, maka mereka akan berpikir terus ingat kepada Allah, baik di dalam waktu berdiri, duduk, tidur, ini. Mereka akan berdoa, ya Rabbana, ya Allah, sampai tidak akan menjadikan ini secara batil. Maha suci sampean, hindarkan kita dari neraka. Jadi apa lagi kena kebenaran saya beri pencerahan di pengiran. Pola ya, mau mengakui doa riang,
Ya Allah Ta'ala dia beri pencerahan, dia beri ilmu ma'rifat, sehingga kamu mengetahui kepada kebenaran dunia ini. Ini doanya ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Rabbana innaka man tudhirin nar faqad ahsaytahu. Ya Allah, siapapun yang sampean masukkan ke neraka, sungguh-sungguh sampean telah membuat dia terhina. Kenapa seperti itu? Iya, karena berarti orang yang masuk neraka itu dengan Allah tidak diberikan kemuliaan ilmu tentang akhirat. Orang yang diberi pengetahuan ilmu tentang akhirat tidak akan masuk neraka karena dia tahu adanya akhirat dan dia akan berhati-hati. Makanya kalau ada orang dimasukkan neraka, berarti Allah Ta'ala telah memberikan dia kehinaan. Itu pemaluk zalim min ansor, dan gak ada orang-orang zalim itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alias orang yang Allah Ta'ala masukkan ke neraka itu adalah orang-orang zalim. Allah Ta'ala hinakan mereka dan Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Gitu. Makanya dia sama project ya Allah Ta'ala beri pengetahuan, pemahaman tentang ilmu agama, dipertemukan dengan guru, orang tua pun kencang ngomong itu bersyukur. Berarti kamu diberi peringatan tidak akan dihina oleh Allah. Ada harapan kamu akan masuk surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh pemundubi bapak, bimbung, bapak ibunya tidak suka memondokkan anaknya biar belajar agama. Itu mereka tidak suka, lebih baik anaknya belajar umum, lebih baik belajar ini. Ya itu yang dimaksud dengan yang akan dihina oleh Allah. Wah, kalau begitu yang tidak mondok pasti masuk neraka. Enggak pasti. Tapi cenderung. Kenapa? Walaupun sholat kalau nggak tahu najis, bagaimana bisa sah sholatnya? Ya apa enggak? Saya tidak menghina orang-orang yang tidak mondok. Tapi kalau mau jujur, sholat tidak sesederhana yang kau kira. Mulai dari wudu, mulai dari airnya, mulai dari mandi besarnya, mulai dari tayamum kalau butuh tayamum, mulai dari rukun sholat, mulai dari tumakninah itu yang sering ditinggalkan kalau saya lihat di kota-kota atau yang dekat khilafahnya. Kalau saya tanya kamu ikut madhab apa? Nggak tahu madhab. Gitu. Malah cenderung ikut Wahabi. Orang yang ikut Wahabi itu kebanyakan yang bodoh-bodoh. Bodoh agama maksudnya. Nggak pernah tahu madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sholat juga nggak benar caranya. Lalu terima dakwahnya Wahabi. Akhirnya termehe-mehe. Heran. Padahal seandainya mereka tahu standar dari Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beribadah, ya mereka pasti sadar kualitasnya. Gitu. Tapi karena memang paham Wahabi itu dibuat untuk merusak Islam dari dalam dan menargetkan orang-orang awam yang tidak mengerti agama, ya akhirnya sekarang banyak ustadz-ustadz instan yang sok jadi tukang jaga surga. Apa? Orang lain dianggap neraka semua, kelompoknya sendiri yang paling surga. Itu banyak sekarang. Padahal itu dari ilmu tasawuf yang paling dasar. Itu namanya ujub dan itu terhina. Itu sama dengan iblis yang merasa dirinya paling baik. Sedangkan yang tidak ikut dirinya itu salah. Itu iblis begitu, makanya dilaknat. Maka bersyukurlah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah belajar agama dengan lebih mendalam. Memang tidak harus di pondok, tapi standar gurunya harus sampai. Beruntung sekolah-sekolah umum yang punya guru itu pernah mondok, minimal ilmu agamanya lebih dalam. Tapi kalau hanya sama-sama lulusan sekolah umum lalu mengajarkan agama Islam,
Agama Islam itu luas. Sholat saja tidak selesai 2 tahun kalau diajarkan dengan benar. Iya bangga? Iya. Hanya sholat dari bab najisnya, dari bab airnya, sampai itu. Kalau hanya diberi waktu 1 jam 1 minggu, akan selesai 2 tahun. Belum puasanya, belum zakatnya, belum jual belinya, belum munakah perkawinannya. Ngerti? Nangkana syukur dan montuk ya. Minimal paman ini bingung ini montuk. Walaupun tepak ngaji kadang aku nggak TV, tepak ngaji ditulin. Tapi minimal kan teman ini daripada sholat teman ini segala. Iya bang? Nah, oleh karena itu kita ini harus selalu kembali kepada Allah di dalam masalah-masalah seperti itu. Ini doanya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami mendengar orang-orang yang memanggil untuk beriman. Utusan maksudnya. Toka Tuhan malai beriman. An aminu bi rabbikum, ayo iman ada pangeran ada api. Fa amanna, maka iman kita ya Allah. Kula ngeding Kanjeng Nabi ini ngajak orang beriman. Kula mereng, kula angereng ya Allah. Tuh, ini doanya orang-orang yang dapat pencerahan. Gitu. Faghfir lana dzunubana ya Allah, sepura kitu sakita wa kafir anna sayyi'atina bali. Pada dari kafar tebusakin kecobaan-kecobaan kita. Wa tawaffana mal abror, pasca kita orang-orang sesuai. Ya, itu doanya orang-orang yang sadar. Gitu. Minta kepada Allah untuk dimaafkan dosanya, kemudian minta dibuatkan kafarat dari kekeliruannya, tebusan keliru, dan minta diwafatkan bersama orang-orang yang bagus. Tuh, rendah hatinya orang-orang yang mendapatkan pencerahan. Jadi orang istighfar itu tidak harus karena dosa, tapi karena merasa rendah di hadapan Allah, kita beristighfar kepada Allah agar supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa atina ma wa'atana ya Allah, dan berikanlah apa yang Kau janjikan kepada kita. Allah Rasulika lewat utusan-utusan panjenengan. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kita yaumal qiyamah, di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Tuh doanya orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Allah. Makanya itu dibaca biar kamu dapat pencerahan dari Allah. Jadi dimulai dari doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Nah, dari subhanaka faqina adzaban ya awala. Rabbana innaka wa ma lidh-dhalimin rabbana innaka wa tetenen Quran ya. Qurannya nah sekapnya doa, terutama doa nabi itu pasti diawali Rabbi dan Rabbana. Rabbi la tadarni farda wa tahirul walidin gitu. Semua di ini, gak ada yang Allahumma barik lana aja bener, bener Quran. Kebanyakan doa Rasul itu Rabbana. Di Quran itu Rabbana begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang berdoa kecuali meyakini bahwa zat yang didoai itu Maha Kuasa. Kamu gak akan mungkin minta sesuatu kepada orang yang kau yakini dia tidak mampu. Kalau kamu minta sesuatu kepada orang itu karena kamu yakin dia mampu. Iya enggak? Kamu minta uang ke siapa? Ke bapak, ya, karena kamu yakin bapak kamu
Kalau kamu tahu bapak kamu nggak punya uang, masa kamu masih akan minta uang? Betapa kejamnya hatimu. Iya apa enggak? Iya. Gitu. Kita berdoa kepada Allah karena kita yakin Allah itu adalah Al-Tuhan. Allah itu betul-betul Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kita doa. Yang repot itu orang yang tidak mau berdoa. Ada beberapa yang tidak mau berdoa itu karena malu kepada Allah. Kalau minta doa. Menurut saya, ini perspektif saya, ada bahkan para wali itu ada yang nggak mau berdoa karena malu kepada Allah. Kalau para wali saya tidak heran malu kepada Allah doa. Kenapa? Karena Allah pasti mengabulkan doanya, sehingga malu kepada Allah kalau Allah harus melakukan apa yang dia inginkan. Itu pemahaman yang lebih mendalam. Tapi mau orang yang di kopi aja batu karena itu berarti rugi besar. Doa apa yang mau didoakan? Ya apa yang lebih sebut ketika pangeran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan doa juga nyukupi kepada kita Allah Taala, dan Allah adalah zat yang paling baik-baiknya dan memberikan pertolongan yang begitu. Itu kan doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Qawiyyu ya Mati ikfi syarr zalimin. Itu kan doa. Ya, ikhyar zalimin ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, zatnya Allah yang Maha Kuat dan kuat. Maknanya mirip dengan Matin dan Qawi itu. Ikhyar zalimin, cukupilah kejelekan orang-orang zalim. Artinya cukupi, jangan sampai kekul pangeran lepas cokop lepas ambu dan lain-lain. Ikhyar zalimin. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil, sudah cukup Allah yang memberikan pertolongan kepada saya, memberikan kecukupan kepada saya, dan Allah adalah paling baik-baiknya zat yang memberikan pertolongan. Maka mau kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya itu al-isti'anah itu bil basta'in wa aqawil al-suci wa bislama wa min al-yadisi. Tuh. Jadi abahnya itu isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Meminta pertolongan kepada Allah dengan penyebutan keagungannya. Tuh, maknanya bismillah itu minta pertolongan kepada Allah melalui menyebutkan keagungannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Itu doa itu doa. Jadi saya bukan itu bismillah itu aja. Doa untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu. Makanya jangan malu-malu doa kepada Allah. Masalah diterima atau tidak urusan Allah, bukan urusan kamu. Allah bukan babumu. Ya, Allah tidak harus menerima doa kamu. Loh, Allah Ta'ala kan janji. Ya, ud'uni astajib lakum. Ayo berdoalah kamu kepadaku, aku akan menerima, menyembadani. Ya, menerima, nuruti kepada doa-doamu. Pertanyaannya, apakah kamu memang betul berdoa? Kamu minta kepada Allah, ya Allah jadikan begini umpamanya. Tapi apakah kamu betul-betul berdoa? Karena doa itu adalah permintaan dari yang lebih rendah pada yang lebih tinggi dengan sikap yang benar. Umpamanya dipakai tuntutingan ke pangeran, ke pangeran. Kamu minta sesuatu kepada orang sampai tuntutingan. Terima, kabul menjadi pangeran. Enggak, timbutingan loh waktu timbutingan. Kadang-kadang kamu makananmu makanan najis, makanan haram. Kamu tidak peduli pada kebersihan dirimu lahir atau batin. Bajumu najis, makananmu najis. Ya, pekerjaanmu dosa, sholat enggak, minta kepada Allah, ingin diterima. Ya itu kamu kan enggak doa, berarti kamu kepada Allah itu. Kamu tidak ikut aturannya orang berdoa seperti apa? Orang minta itu ada aturannya. Orang minta ke pemerintah saja harus mengajukan proposal. Gak langsung minta begitu, ada aturannya. Minta kepada Allah sama ada aturannya.
mengajukan proposal kepada Allah gitu dengan penulisan yang bagus, yang memenuhi syarat, bajunya suci, makanannya suci, hatinya suci, ibadahnya lengkap, baru kamu bisa doa kepada Allah. Itu baru masuk kepada equality before the law, katanya orang hukum. Sama di hadapan hukum. Samanya apa? Sama-sama manusia yang memenuhi kriteria tertentu. Gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyakon ke pangeran, terutama minta hidayah. Maka saking pentingnya hidayah di setiap subuh kita itu doanya Allahumma apa? Kalau apa namanya? Akonot. Allahumma fiman hadait wa saking pentingnya sampai di Fatihah ihdinas siratal mustaqim ya. Itu saking pentingnya hidayah. Kamu kira kamu sholat itu karena kamu? Enggak, kalau hatimu dengan Allah cabut hidayah. Lo kenceng apa jam-jam? Pakai mondok ya. Jadi dengan mondok lo kenceng apa aja? Hati-hati. Takut hidayah di hatimu dicabut Allah dan kamu ditakdirkan menjadi kayu neraka. Maka hati-hati, hidayah itu mahal. Makanya kalau ada itu amalan memang ihdinas siratal mustaqim, benar baca saya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang itu akhirnya dengan Allah diberi hidayah di semua hal, termasuk pekerjaan, diberi hidayah. Tuh, ada amalan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, api yang paling harus kita pahami itu adalah bagaimana caranya mendapatkan pencerahan dari Allah Ta'ala. Hanya oleh pencerahan, kalau kita semuanya kepengen pencerahan dari Allah Ta'ala, lo ate terlalu banyak ngaji. Lo ate ngaji di ilmu apa? Tekon Mas Imam Ghazali, engkau tentang ilmu di tentang akal punya. Nah, semasa akal punya itu Allah Ta'ala Imam Ghazali beri pencerahan hati. Sehingga Imam Ghazali ini mampu untuk menyatukan dari banyak sekali ilmu. Nika dengan Imam Al-Ghazali bisa disatukan sampai dalam ilmu tasawufnya. Dan nika sampai Imam Ghazali bicara masalah musik. Ada beberapa orang itu fanatik menganggap semua musik itu haram. Pokok musik haram. Mereka bertentangan dengan jawaban Imam Ghazali. Pertama, di dalam tataran epistemologis, dalam tataran keilmuan pemahaman dan ontologis ya orang ahli teori. Nah, saya baca musik. Sebelum ngaramati musik, kan harus what the meaning of musik? Ada konteks Inggris ya. Ya mengenai musik, apa itu musik? Kenapa mengharamkan musik? Toh kata-kata musik tidak muncul di dalam hadis. Nenek. Jadi kalau yang disebut musik itu adalah suara yang berirama, maka sungguh-sungguh Allah telah membuat musik di dunia. Kenapa? Mau nyebreng mau kepak angin. Gredek. Apa tuh nambah aku nih. Kini tuh akin anak Imam Ghazali nya. Mano mau ngepelolong bareng Pak Amo nyetek hentek, maka terciptalah musik. Kalau memang musik itu suara yang berirama. Nenek sampai lama apa boleh kan nyontohakin berkotor dan kawak glik hakle dong
Kan musik. Nah, kalau kemudian musik itu diharamkan, loh, apakah berarti Tuhan mengharamkan dirinya sendiri? Tuh, paham? Rasanya menyerangnya. Keluduk saja ngengkot satu gandar, jadinya musik rock. Loh, jadi kita nggak boleh picik. Kalau musik, semua musik haram. Loh, berarti kamu mengharamkan Tuhan. Mau nyana kata, kan kamu nyana kata mengojan malam-malam no. Tung, 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 tung. Taking cukup lengkap bibi colok tung tak tung tak tung tung tak. Jadi musik kan tidak sederhana itu. Sekarang baca hadisnya. Mana Rasulullah yang melarang musik? Ternyata yang dilarang Rasulullah itu seling dan sitar, alat musik kayak gitar tuh, kecapi kayak di film kungfu yang biasa ada di rumah-rumah sondel. Kenapa Nabi Muhammad melarang itu? Karena itu identik dengan perbuatan fasik. Apa? Mabuk. Alat musik itu kalau diputar tuh biasanya di tempat mabuk. Lalu orang Islam muter itu di rumahnya. Nah, ini tasabbuh, menyerupai kepada orang fasik. Itu yang dilarang. Sedangkan musik yang tujuannya berbeda seperti dafur, ada hadisnya. Aqlimu hadan nikah, umumkan perkawinan ini, waj'aluhu fil masajid, letakkan di masjid-masjid, wadribu alaihi dafur, takbu kalaban dafur. Ya orang Madura ya tafsirin hadra, bukan hadra. Cek di kamus. Dafur itu adalah besi bunter, boleh cek. Ada terguna. Besi bunter boleh cek. Jadi cek. Karena satu pengamen itu sudah cocok dengan dafur itu. Lo terus di Indonesia kok jadi hadra? Ya karena budaya Indonesia dan bukan musiknya, tujuannya apa? Meramai mantan. Itu diberitahu Allah, diberitahu Rasulullah. Jadi bukan musik. Lagi contoh, saat perang seringkali waktu habis sahabat itu memukul perisai di pedang, tang ajalan sampai habis sampai mukul perisai di pedang. Sekarang ini kayak drum gitu, sambil berbaris mukul drum itu untuk menakutkan musuh dan sambil bernyanyi. Apakah itu akan dianggap musik? Ya jelas masuk musik karena itu suara yang berirama. Tapi apakah itu akan menjadi haram? Ya enggak, karena tujuannya itu semangat dalam pertempuran. Jadi tidak lalu setiap musik haram. Musik yang haram itu musik yang serupa dengan fasik. Musiknya orang bar, musiknya orang nekap, itu haram itu. Karena musik mengiringi minuman keras. Lalu ada lagi waktu orang Mekah ada acara hari raya, bukan hari raya Idul Fitri Idul Adha, hari rayanya orang Mekah sananya Indonesia 17 Agustus. Ada sahabat, ada perempuan itu bermusik. Nah setinggal Kanjeng Nabi sampai buta pun sampai nyanyi. Lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Abu Bakar bentak. Wah ini nyanyi setan bersedih Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi empon lo kenapa Abu Bakar? Semangkin sekarang adalah hari raya mereka. Tuh, berarti Nabi tidak ada anti musik. Nabi itu hanya tidak suka atau mengharamkan kepada musik untuk mengiringi minuman keras. Itu makanya lo pakor-pakor pokok wah ini berarti musik. Barang khusus ditarik ke umum, itu logika
itu. Makanya ngaji mantek biar gak keliru antara gendram, seruling dengan alat musik. Seruling pasti alat musik belum tentu seruling, kan begitu. Nah itu makanya kemudian aja manteknya. Nah ini kan ini maleonnya teote pasti saja nunggu aja loh nunggu teote ya kamu itu tak rapi neng maka ngaji mantek kenal kalian malah kesimpulan. Artinya kalau ada Pak Gaji ada Pak Salibah Mujibah ada kepelan kan? Iya, kan ada Pak Salibah Mujibah. Kalau dia Satya, kalau dia Hamdiyah, Satya Mufasilah, Mujibah Salibah, Jusiyah Kuliah ya. Kalau ada kira sebagai tanakut itu membuat perlawanan lawan kata gitu. Membuat lawan kata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan kata jalan apa? Sangat mengajak lawan katanya jalan hipotek. Masa mungkin jalan pasti hipotek? Mau lawan katanya mati, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau lawan katanya panjang pendek, oke, tidak ada masalah. Tapi mau lawan katanya jalan hipotek, dari mana kau dapat dalil itu? Loh, iya apa enggak? Loh, iya. Lawan kerongku ya tas. Lawan katanya celang ya benih celang. Benih celang. Loh, bener tuh ya? Baik bantah mau bisa. Lawan katanya celang benih celang. Lawan katanya potek benih pot. Mau lawan katanya pendek, mau lawan katanya tinggi pendek. Oke, ini pada. Lawan katanya pendek mau nggak ereng jalan, yang mau atas tinggi deh. Ya. Maksudnya itu mau kan lanjang pendek dia mau nggak ereng. Samping. Tapi kalau ke atas bawah tinggi rendah. Ya, bukan panjang pendek. Cuma dalam bahasa Madura sama itu berarti bahasa Madura punya kelemahan. Gitu. Nah, itu harus teliti. Makanya ketika alat musik beda. Kalau musik itu musiknya. Kalau alat musik banyak. Makanya mana yang Rasulullah haramkan kan dilihat. Oh ternyata yang diharamkan ciri-cirinya ini. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah itu berdalil seperti itu. Enggak kor-sopor nemu dalil langsung ini marah masalah setung nemu dalil lain. Pala helak, itu salah. Itu Salafi Wahabi sekarang seperti itu, saling menyalahkan. Salafi Wahabinya ini dengan Salafi Wahabinya ini beda. Paham tak? Ustaz-ustaz kita itu adalah lulusan dari Universitas Madinah. Jawabin kok. Oh itu universitasnya sendiri. Universitasnya Wahabi sendiri. Pakai standar sendiri. Lulus sendiri. Sekolah sendiri. Lulus sendiri. Ya menjawab. Siapa sih bisa lulus ketiga? Monggo nggak? Tuh orang Wahabi, seorang kuliah Al-Azhar ya. Kita tolak di referensi. Dah ya, tapi udah baru ya. Nanti ditolak, kalau seorang Yaman kita tolak referensinya. Karena standarnya beda. Gitu. Nah itu loh makanya kita itu syukur bisa mengamalkan Islam itu dari Ahlussunnah wal Jamaah yang pemahamannya sangat mendalam sampai level tasawufnya, ontologisnya itu dipahami betul-betul. Makanya dikatakan tuh sama orang mana itu kiai dari apa Yaman itu, tengahnya orang Indonesia karena mereka bahkan bisa membedakan al di satu kalimat dengan kalimat yang lain. Al di satu kalimat dengan kalimat yang itu nggak sama. Seperti al-Faruq dengan al-Madinah itu beda. Sibawaiha itu beda. Padahal pada Sibawaiha, ya pada Sibawaiha. Tapi ada yang khusus, gitu. Nah, kemudian ada apa namanya itu? Ada al-Rajulu. Ada al satunya al-Faruq. Kan beda. Kalau al-Faruq kan khusus Sayyidina Umar. Ya, itu.
Itu orang Indonesia, ya orangnya Serbia gitu maksudnya. Nah, itu kilo bisa minta aja. Nah, itu makanya ayo ayo dialihkan itu biar memahami agama itu betul dan dari sumber asli, bukan dari terjemahan, karena terjemahan punya kekurangan untuk menafsirkan sesuatu itu terkadang bahasa Indonesia tidak bisa sama dengan bahasa Arab. Gitu. Contohnya betok. Ya, betok. Kalau bahasa Arabnya batu apa? Hajar kan? Itu kan menurut kamu hajar. Padahal ada tingkatannya. Gitu. Jadi beda turok. Turok itu hajar paling kecil. Sekocak debu turok nentak nengan itu batu ini sudah nang tanah. Jadi mari turok romalu. Kereket, kerikil. Baru ongkar itu hajar. Oke, ongkar boleh sampai de bukit, sampai de gunung itu sama, gitu. Ya, orang Madura, orang bahasa Indo, memandang, melirik, mengintip. Yo, aku gitu nah. Memandang, melihat, melirik, mengintip. Nah kan, di Indonesia ada itu beda itu melihat, jadi memandang sama jauh, ya. Melirik, aja tinggi dengan cara sembunyi, mengintip. Oh, ini saya ngerem, sama memandang. Tapi banyak kata memandang, melirik. Nah begitu di Al-Quran ada yang seperti itu. Itu yang nggak bisa diterjemah. Kalau ingin tahu nyatanya, maka dengan cara belajar nahwu, shorof, ilmu alat yang lain, balaghah, mantiq, usul fikih, qawaidul fikih, baru kamu bisa menafsirkan Al-Quran. Menekeng guru ajar Islam mulai seminggu, langsung aku tidak jadi ustaz. Ada goblok pina buat. Itu banyak sekarang. Makanya hati-hati kalau di internet itu jangan langsung percaya. Jangan kau anggap semua yang bersorban itu kiai, karena maling pun kalau bersorban itu seperti kiai. Jangan kau anggap jenggot itu indikator soleh, enggak, karena kambing pun berjenggot. Ya betul. Sumpah jenggot indikator orang itu soleh, lebih soleh mana antara kambing dengan kambing? Kalau menghina orang saja dulu, itu hanyalah biar mereka tahu bahwa jenggot itu sunnah, ya, tapi bukan indikator itu soleh. Nah, itu ya, itu saja. Moga-moga Allah Taala yang paling bermanfaat kepada kita semua. Ya Allah.